Pertama-tama kita harus ngerti dulu ya teman-teman, kenapa Italia bisa jadi rumah bagi banyak suku dan peradaban yang berbeda. Nah, ini sangat berkaitan sama geografinya yang unik banget. Italia itu bentuknya kayak sebuah sepatu yang menjulur ke tengah Laut Tengah kan? Posisinya yang berada di tengah laut ini bikin daerah ini jadi sangat strategis buat perdagangan dan kontak antar suku. Selain itu, wilayah Italia juga punya keragaman alam yang tinggi. Ada dataran luas yang subur di bagian utara yang namanya dataran Padania. Ada pegunungan yang tinggi kayak pegunungan Alpen di bagian utara dan pegunungan Apennine yang membentang dari utara sampai selatan. Ada juga dataran rendah dan pesisir yang panjang di bagian selatan dan barat. Geografi ini berpengaruh besar banget terhadap cara hidup masyarakat kuno di Italia loh. Misalnya di daerah dataran luas yang subur kayak dataran Padania, masyarakatnya lebih banyak hidup dari bertani dan beternak karena tanahnya sangat cocok buat itu. Di daerah pegunungan, masyarakatnya lebih banyak hidup dari berburu, menangkap ikan, dan juga bertani di lahan yang bisa diolah. Sedangkan di daerah pesisir, masyarakatnya lebih banyak hidup dari perdagangan laut dan menangkap ikan karena aksesnya ke laut yang luas. Selain itu, pegunungan yang tinggi juga jadi penghalang alami yang membuat setiap daerah sulit untuk saling terhubung dengan mudah. Ini jadi salah satu alasan kenapa di Italia kuno muncul banyak suku yang berbeda-beda. Masing-masing hidup di wilayahnya sendiri dan mengembangkan budaya dan bahasa yang khas, sebelum akhirnya ada yang bisa menyatukan mereka. Waktu kita bicarakan tentang sebelum kerajaan Romawi, kita berbicara tentang masa sekitar tahun 1500 sebelum Masehi sampai tahun 753 sebelum Masehi, yang katanya adalah tahun berdirinya kota Roma. Di masa ini, Italia sudah dihuni oleh berbagai suku yang sudah punya peradaban yang cukup maju loh. Ada suku yang sudah tinggal di sana sejak ribuan tahun yang lalu, dan ada juga suku yang datang dari daerah lain seperti Eropa Tengah atau Laut Hitam yang kemudian menetap di Italia. Nah, sekarang kita bakal bahas satu persatu suku-suku besar yang ada di Italia kuno sebelum munculnya Roma ya teman-teman. Mulai dari yang paling tua sampai yang paling berpengaruh. Salah satu suku yang paling penting dan punya peradaban yang paling maju di Italia kuno sebelum Roma adalah suku Etruria, yang lebih dikenal dengan nama Etruria atau ras Etruria. Mereka tinggal di daerah tengah utara Italia yang sekarang jadi provinsi Toscana, Umbria, dan Lazio bagian utara. Para ahli memperkirakan bahwa suku Etruria sudah mulai menetap di Italia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Ada beberapa teori tentang asal-usul mereka. Ada yang bilang mereka datang dari daerah Timur Tengah atau Laut Hitam. Ada juga yang bilang mereka adalah suku asli Italia yang kemudian berkembang menjadi peradaban besar. Yang jelas adalah mereka punya peradaban yang sangat maju dan berpengaruh besar buat perkembangan suku lain di Italia, termasuk Roma yang kemudian muncul. Masyarakat Etruria sangat pandai dalam bertani dan beternak. Mereka berhasil mengolah tanah di daerah sekitar Sungai Arno dan Tiber jadi sawah yang subur, menghasilkan banyak makanan seperti gandum, jagung, dan buah-buahan. Mereka juga sangat pandai dalam berdagang. Mereka punya pelabuhan yang penting di pesisir Laut Tengah, dan mereka berdagang dengan suku lain kayak Yunani, Kartago, dan suku di Eropa Tengah. Barang dagangan mereka antara lain adalah tanah liat yang diolah jadi piring dan kendi yang cantik, logam seperti besi dan perunggu, serta barang-barang hasil pertanian. Mereka juga sangat pandai dalam teknik pertambangan. Mereka menemukan banyak tambang perak dan tembaga di daerah mereka, yang kemudian jadi barang dagangan utama mereka dan membuat mereka menjadi sangat kaya. Uang yang mereka dapat dari pertambangan dan perdagangan mereka gunakan buat membangun kota-kota yang megah dan mengembangkan kebudayaan mereka. Suku Etruria sangat terkenal dengan keahlian mereka dalam arsitektur dan seni loh teman-teman. Mereka membangun kota-kota yang sangat teratur dengan jalan-jalan yang lurus, sistem saluran air yang canggih, dan bangunan-bangunan megah seperti kuil, tempat umum, dan makam yang indah. Salah satu contoh kota Etruria yang paling terkenal adalah Veii, yang terletak tidak jauh dari kota Roma masa depan, dan Tarquinia, yang punya banyak makam yang dihiasi dengan lukisan yang sangat cantik. Mereka juga sangat pandai dalam membuat patung dan ukiran dari batu dan tanah liat. Patung-patung mereka seringkali menggambarkan dewa-dewa atau tokoh penting dalam masyarakat mereka, dan memiliki gaya yang unik yang kemudian menjadi inspirasi buat seniman Roma kemudian hari.
Selain itu, mereka juga sangat pandai dalam membuat perhiasan dari emas dan perak yang sangat indah dan rumit. Masyarakat Etruria hidup dalam bentuk negara kota yang masing-masing punya pemerintahan sendiri, mirip dengan negara kota Yunani. Setiap kota dipimpin oleh seorang raja atau penguasa yang disebut Lucumo, yang punya kekuasaan mutlak dalam urusan pemerintahan dan agama. Selain itu, ada juga dewan yang terdiri dari orang-orang penting dalam masyarakat yang membantu raja dalam mengambil keputusan. Mereka sangat religius dan percaya pada banyak dewa-dewa yang mereka anggap mengendalikan segala sesuatu di dunia ini. Mereka sering melakukan ritual dan upacara agama untuk memohon berkah dari dewa-dewa, dan mereka juga sangat mempercayai ramalan dan ramalan masa depan. Mereka bahkan punya ahli ramalan khusus yang bisa membaca tanda-tanda dari langit atau dari hewan yang disembelih. Banyak kepercayaan agama Etruria kemudian diambil alih dan dimodifikasi oleh Roma kemudian hari. Bahasa Etruria adalah bahasa yang unik yang tidak terkait dengan bahasa lain di sekitarnya. Meskipun sekarang kita sudah bisa membaca tulisan mereka berkat penelitian para ahli, tapi kita masih belum bisa sepenuhnya memahami makna dari banyak tulisan mereka. Mereka menggunakan sistem tulisan yang berasal dari sistem tulisan Yunani, yang kemudian juga diambil alih oleh Roma dan menjadi dasar dari tulisan Latin. Budaya mereka juga sangat kaya dengan cerita rakyat, lagu, dan tarian yang sering dilakukan dalam acara-acara khusus seperti perayaan agama atau kemenangan perang. Mereka juga sangat menghargai pendidikan dan seni, dan banyak anak muda yang diajarkan untuk membaca, menulis, dan memahami seni dan musik. Selanjutnya, kita bahas suku Latium, yang merupakan suku asli dari daerah sekitar kota Roma masa depan. Mereka tinggal di daerah tengah Italia yang sekarang jadi provinsi Lazio, termasuk daerah sekitar Sungai Tiber yang kemudian menjadi lokasi kota Roma. Para ahli memperkirakan bahwa suku Latium sudah mulai menetap di daerah itu sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Mereka adalah bagian dari kelompok suku Indo-Eropa yang datang dari daerah Eropa Tengah dan kemudian menyebar ke berbagai daerah di Eropa dan Asia. Di daerah Latium, mereka hidup dalam bentuk komunitas kecil yang disebut Oppida, yang terdiri dari beberapa keluarga yang saling berhubungan. Masyarakat Latium terutama hidup dari bertani dan beternak. Mereka menanam gandum, barley, dan berbagai jenis sayuran di lahan yang ada di sekitar Sungai Tiber dan di lereng bukit-bukit di daerah itu. Mereka juga memelihara hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba yang digunakan untuk menghasilkan susu, daging, dan wol. Selain itu, mereka juga sering berburu dan menangkap ikan di sungai dan danau di sekitar daerah mereka. Seiring waktu, mereka mulai melakukan perdagangan dengan suku lain di sekitarnya, terutama dengan suku Etruria yang tinggal di utara mereka dan suku Yunani yang punya koloni di selatan Italia. Barang dagangan mereka antara lain adalah hasil pertanian, kulit hewan, dan barang-barang yang dibuat dari tanah liat. Perdagangan ini membantu mereka untuk mendapatkan barang-barang yang tidak bisa mereka hasilkan sendiri dan juga membantu perkembangan ekonomi mereka. Masyarakat Latium sangat pandai dalam membuat barang-barang dari tanah liat seperti piring, geni, dan wadah penyimpanan makanan. Mereka juga pandai dalam membuat alat-alat dari batu dan kayu yang digunakan untuk bertani dan berburu. Meskipun mereka tidak sebesar dan semaju peradaban Etruria, tapi mereka punya budaya dan tradisi yang khas sendiri. Mereka punya sistem kepercayaan agama yang berdasarkan pada pemujaan terhadap dewa-dewa alam seperti dewa matahari, bulan, hutan, dan sungai. Mereka punya sistem kepercayaan agama yang berdasarkan pada pemujaan terhadap dewa-dewa alam seperti dewa matahari, bulan, hutan, dan sungai. Banyak dewa-dewa yang mereka puja kemudian menjadi bagian dari agama Roma, seperti Jupiter, Juno, dan Minerva. Masyarakat Latium awalnya hidup dalam bentuk komunitas kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut Rex atau Raja. Seiring waktu, beberapa komunitas kecil ini mulai bergabung satu sama lain untuk membentuk konfederasi atau kesatuan yang lebih besar untuk melindungi diri dari serangan suku lain atau untuk melakukan perdagangan yang lebih besar. Salah satu konfederasi yang paling penting adalah Konfederasi Alba Longa, yang katanya adalah kerajaan yang menjadi asal-usul dari keluarga Romulus dan Remus, pendiri kota Roma. Konfederasi ini terdiri dari beberapa komunitas Latium
yang tinggal di daerah sekitar Bukit Alba dan Sungai Tiber, dan mereka punya hubungan baik dengan suku Etruria di utara mereka. Hubungan antara suku Latium dengan suku lain di sekitarnya cukup kompleks ya teman-teman. Terkadang mereka bersahabat dan berdagang satu sama lain, terkadang mereka juga berseteru dan berperang karena perselisihan tentang tanah atau sumber daya alam. Namun secara keseluruhan, hubungan ini membantu mereka untuk belajar dari satu sama lain dan mengembangkan peradaban mereka sendiri. Selain suku asli Italia, ada juga suku yang datang dari luar dan menetap di Italia. Salah satunya adalah suku Yunani yang melakukan kolonisasi di bagian selatan Italia sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Mereka datang dari berbagai kota negara Yunani seperti Korintus, Sparta, dan Aetolia, dan mereka menetap di daerah pesisir selatan Italia yang sekarang jadi provinsi Campania, Calabria, dan Puglia. Alasan mereka datang ke Italia adalah karena mereka ingin mencari tanah baru untuk bertani dan juga untuk memperluas jaringan perdagangan mereka. Daerah selatan Italia sangat cocok buat mereka karena tanahnya subur dan aksesnya ke Laut Tengah yang luas memudahkan mereka untuk berdagang dengan negara asal mereka dan negara lain di sekitar Laut Tengah. Suku Yunani sangat terkenal dengan keahlian mereka dalam arsitektur dan seni, dan mereka membawa keahlian ini ke Italia. Mereka membangun banyak bangunan megah seperti kuil, stadion, teater, dan tempat umum yang memiliki gaya arsitektur Yunani yang khas, dengan kolom-kolom yang tinggi dan hiasan yang indah. Salah satu contoh kota koloni Yunani yang paling terkenal di Italia adalah Neapolis dan Taranto. Mereka juga sangat pandai dalam membuat patung, lukisan, dan barang-barang seni lainnya yang memiliki gaya yang sangat cantik dan rinci. Banyak karya seni Yunani yang masuk ke Italia melalui perdagangan atau melalui koloni mereka, dan ini menjadi inspirasi buat seniman dari suku lain di Italia termasuk Roma kemudian hari. Budaya Yunani memiliki pengaruh besar banget buat perkembangan peradaban di Italia loh teman-teman. Mereka membawa bahasa Yunani, sastra, filsafat, dan ilmu pengetahuan ke Italia, yang kemudian dipelajari dan diadaptasi oleh suku lain di sana. Banyak cerita rakyat dan mitologi Yunani seperti cerita tentang Zeus, Hera, dan Hercules, kemudian menjadi bagian dari budaya Italia dan kemudian Roma. Agama Yunani juga memiliki pengaruh besar. Banyak dewa-dewa Yunani yang kemudian diambil alih dan dimodifikasi oleh suku lain di Italia. Misalnya, dewa Zeus Yunani menjadi Jupiter di Roma, Dewi Hera menjadi Juno, dan Dewi Athena menjadi Minerva. Selain itu, mereka juga membawa tradisi olahraga seperti Olimpiade ke Italia, yang kemudian menjadi bagian dari budaya Roma. Hubungan antara suku Yunani dengan suku lain di Italia cukup baik pada awalnya. Mereka berdagang satu sama lain dan saling belajar dari keahlian masing-masing. Namun seiring waktu, perselisihan mulai muncul karena persaingan untuk menguasai jalur perdagangan dan sumber daya alam. Beberapa perang terjadi antara suku Yunani dengan suku lain, seperti suku Samnite yang tinggal di daerah tengah selatan Italia, dan akhirnya sebagian besar kota koloni Yunani di Italia menjadi bagian dari wilayah Roma yang sedang berkembang. Selain suku-suku besar yang kita bahas tadi, ada juga banyak suku lain yang tinggal di Italia kuno sebelum munculnya Roma. Mari kita bahas beberapa di antaranya ya teman-teman. Mereka tinggal di daerah tengah selatan Italia yang sekarang jadi provinsi Molise dan Abruzzo. Mereka adalah bagian dari kelompok suku Indo-Eropa yang datang ke Italia sekitar tahun 1000 SM. Masyarakat Samnite sangat dikenal dengan keperkasaan mereka sebagai prajurit. Mereka adalah pejuang yang sangat tangguh dan sering berperang dengan suku lain di sekitarnya, termasuk suku Yunani dan kemudian Roma. Mereka hidup dalam bentuk komunitas yang berdasarkan pada kesatuan keluarga dan suku, dan mereka punya sistem pemerintahan yang demokratis di mana keputusan diambil melalui musyawarah bersama. Mereka sangat pandai dalam bertani dan beternak, dan juga pandai dalam membuat senjata dan peralatan perang dari logam. Perang antara Roma dan Samnite yang disebut sebagai Perang Samnite menjadi salah satu perang paling penting dalam sejarah awal Roma dan membantu membentuk karakter militer Roma yang kuat. Mereka tinggal di daerah pegunungan di tengah Italia yang sekarang jadi provinsi Umbria dan Lazio bagian utara. Mereka adalah suku asli Italia yang sudah tinggal di sana sejak zaman prasejarah.
Masyarakat Sabini sangat dikenal dengan kesederhanaan dan kebaikan mereka. Mereka hidup dari bertani dan beternak dan memiliki budaya yang sangat terkait dengan alam. Menurut legenda Roma, ada hubungan erat antara suku Sabini dengan orang Roma awal. Katanya Romulus, pendiri Roma, mengambil wanita Sabini untuk menjadi istri bagi orang Roma yang tidak punya istri, yang kemudian menyebabkan perang antara kedua suku sebelum akhirnya mereka bersatu. Banyak adat istiadat dan nilai-nilai budaya Sabini kemudian menjadi bagian dari budaya Roma. Mereka datang dari daerah Eropa Tengah sekitar tahun 400 sebelum Masehi dan menetap di bagian utara Italia yang sekarang jadi provinsi Lombardia dan Veneto. Mereka adalah suku nomaden yang sangat tangguh dan dikenal dengan keperkasaan mereka sebagai prajurit dan pengusir. Mereka berhasil menguasai sebagian besar wilayah utara Italia dan membangun kota-kota besar seperti Milan dan Brescia. Masyarakat Clia sangat pandai dalam membuat senjata dan peralatan perang dari logam, dan mereka juga sangat pandai dalam berperang dengan menggunakan kereta perang dan pasukan berkuda. Mereka memiliki budaya yang kaya dengan cerita rakyat, musik, dan seni. Dan mereka juga punya sistem kepercayaan agama yang berdasarkan pada pemujaan terhadap dewa-dewa alam dan leluhur. Hubungan antara Roma dan Clia cukup sering bersifat permusuhan, dan perang antara mereka menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan Roma menjadi kekuatan besar. Nah teman-teman, itu dia cerita panjang dan detail tentang kondisi Italia sebelum adanya kerajaan Romawi. Kita bisa lihat betapa kaya dan beragamnya peradaban yang ada di pulau ini. Mulai dari suku Etruria yang punya peradaban maju di utara, suku Latium yang menjadi asal-usul Roma di tengah, suku Yunani yang membawa budaya dan ilmu pengetahuan baru di selatan, sampai suku lain seperti Samnite, Sabini, dan Clia yang masing-masing punya keunikan dan kontribusi sendiri. Setiap suku ini punya keahlian, budaya, dan cara hidup yang berbeda-beda, dan mereka saling berinteraksi baik dengan cara berdagang dan bersahabat maupun dengan cara berperang dan berseteru. Interaksi ini membantu mereka untuk saling belajar dan mengembangkan peradaban mereka sendiri, dan akhirnya menjadi dasar bagi perkembangan peradaban Roma yang kemudian muncul dan menyatukan seluruh Italia menjadi satu negara besar. Tanpa adanya suku-suku ini dan peradaban mereka yang kaya, mungkin Roma tidak akan bisa menjadi kekuatan besar yang kita kenal sekarang. Banyak hal yang kita lihat dalam peradaban Roma, mulai dari arsitektur, seni, bahasa, hukum, sampai sistem pemerintahan, sebenarnya berasal dari atau dipengaruhi oleh peradaban suku-suku yang ada di Italia sebelum Roma muncul. Jadi, apa teman-teman suka sama cerita detail tentang kondisi Italia sebelum Roma ini? Kalau suka, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman yang juga suka sejarah atau bahkan yang sedang belajar tentang peradaban kuno. Jangan lupa subscribe channel kita dan aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya ya. Kalau ada komentar atau ide cerita sejarah yang mau kalian tonton selanjutnya, misalnya tentang bagaimana hubungan antara Roma dengan salah satu suku yang kita bahas, atau tentang perkembangan peradaban kuno lainnya, jangan sungkan buat tulis di kolom komentar ya.